Halo teman-teman semua, aku Aufa Nasrullah dengan NIM 087. Aku Tisa Putri Wirawan dengan NIM 088. Aku Salwa Maulida dengan NIM 091. Aku Gilang Haji Ramdhani dengan NIM 100. Aku dia dengan NIM 101. Oke, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai analisis arus kas. Untuk itu, aku langsung masuk aja ke materi yang pertama, itu ada pengertian dan komponen arus kas. Nah, arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas membantu perusahaan dalam memahami bagaimana uang diperoleh dan digunakan dalam operasional, investasi, dan pendanaan. Analisis arus kas sangat penting untuk menilai likuiditas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami arus kas, kita bisa mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, membiayai operasional, serta berinvestasi untuk pertumbuhan. Laporan arus kas terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yang di mana kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan bisnis utama, seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran pada pemasok. Lalu yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi, yang di mana isi dari arus kas dari aktivitas investasi ini adalah kas yang digunakan atau diperoleh dari pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti, mesin, atau investasi lainnya. Lalu yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang berisi kas yang diperoleh atau digunakan dalam aktivitas pendanaan perusahaan, seperti penerbitan saham, pembayaran dividen, atau pelunasan utang. Kita bisa membuat contoh sederhana, di mana jika suatu perusahaan menerima 500 juta rupiah, 500 juta rupiah dari penjualan produk, yang mana itu masuk ke arus kas operasi, membeli mesin senilai 200 juta rupiah, lalu membayar utang 100 juta rupiah yang masuk ke arus kas pendanaan, maka total arus kas bersihnya itu adalah 200 juta. Jika arus kas operasi positif, berarti bisnis mampu menghasilkan kas dari aktivitas utamanya. Namun jika negatif, perusahaan mungkin bergantung pada pendanaan eksternal yang bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemantauan arus kas sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Baik, selanjutnya mengenai metode dan topik khusus dalam laporan arus kas. Nah, pernah nggak sih kalian lihat laporan arus kas dan bingung sama beberapa angka di dalamnya? Nah, ada beberapa hal spesial yang sering muncul dan bisa bikin perhitungan jadi lebih menarik. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, investasi dengan metode ekuitas. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan namanya Gold Corporation yang punya saham 40% corporation. Nah, Telkom ini untung 100 bagi dividen sebanyak $60. Nah, Gold ini bakal mencatat $40 itu sebagai laba, tapi cuma nerima dividen $24. Nah, sisanya nggak diterima dalam bentuk cash, harus koreksi biar nggak bikin laporan arus kas itu kelihatan lebih gede dari yang seharusnya. Selanjutnya ada akuisisi pakai saham. Nah, kalau perusahaan beli perusahaan lain pakai saham, aset dan liability, tapi ini bukan transaksi tunai. Jadi perubahan ini nggak langsung masuk ke laporan arus kas, tapi dicatat di catatan kaki sebagai transaksi non-cash. Nah, ada juga securitization of receivables. Nah, perusahaan bisa jual piutang ke pihak lain buat dapat uang lebih yang lebih cepat gitu. Kelihatannya arus kas bakal naik, tapi sebenarnya ini lebih mirip utang yang terselubung. Nah, terakhir kalau berbicara tentang metode langsung atau versus tidak langsung nih, metode langsung itu lebih karena lebih ribet, kebanyakan pakai metode yang tidak langsung, yang dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan transaksi non-cash. Intinya, laporan arus kas itu nggak sesederhana kelihatannya. Banyak detail-detail penting yang harus diperhatiin biar nggak salah paham. Selanjutnya mengenai implikasi analisis dari laporan arus kas. Nah, bayangkan aja sebuah perusahaan itu mencatat laba lebih besar dalam laporan keuangannya, tapi ternyata kesulitan membayar tagihan. Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya itu ada di laporan arus kas. Laporan laba rugi memang menunjukkan profitabilitas, tapi tidak memberi gambaran
kapan uang benar-benar masuk dan keluar. Inilah kenapa arus kas dari operasi lebih luas cakupannya, karena mencerminkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kas. Sayangnya, laporan arus kas itu punya keterbatasan. Misalnya, bunga dan pajak selalu dikelompokkan dalam arus kas operasi, padahal bisa jadi terkait dengan pendanaan atau investasi. Selain itu, laba atau rugi dari penjualan aset tetap sering dihapus sebelum pajak, sehingga bisa mendistorsi analisis. Untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan, kita tidak bisa hanya melihat laba neto atau arus kas saja. Akuntansi akrual yang menentukan laba neto sering melibatkan estimasi dan alokasi, sehingga arus kas dari operasi sering dijadikan alat uji kualitas laba. Namun, arus kas dari operasi itu bukan pengganti laba neto. Arus kas lebih fokus pada likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Sementara laba neto itu lebih mencerminkan kinerja profitabilitas. Jadi, memahami dua laporan itu bukan soal mana yang lebih baik, tapi bagaimana menggunakannya sesuai dengan kebutuhan analisis kita. Oke, selanjutnya yaitu analisis terhadap arus kas. Pernahkah kamu melihat sebuah perusahaan yang mencatat laba besar, tapi ternyata mengalami kesulitan membayar utangnya? Ini karena laba bersih tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Arus kas lebih penting karena menunjukkan dari mana uang masuk dan kemana uang keluar. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian. Arus kas operasi yang berasal dari kegiatan bisnis inti, arus kas investasi yang mencakup pembelian dan penjualan aset, serta arus kas pendanaan yang berhubungan dengan utang dan ekuitas. Namun, ada perusahaan yang terlihat menguntungkan di laporan laba rugi, tetapi sebenarnya kehabisan uang tunai karena arus kas operasinya negatif. Mereka mungkin mendapatkan laba tinggi dari penjualan kredit, tetapi jika pelanggan terlambat membayar, kas mereka tetap kosong. Oleh karena itu, analis sering menggunakan free cash flow untuk melihat apakah perusahaan benar-benar memiliki uang tunai setelah membayar semua kewajibannya. Jika arus kas dari operasi terus negatif, ini bisa menjadi sinyal bahaya bahwa bisnis tidak berjalan sehat. Jadi, bagaimana cara membaca arus kas dengan lebih cermat? Perhatikan apakah arus kas operasional cukup untuk menutupi pengeluaran investasi dan pendanaan. Jika sebuah perusahaan harus terus berutang hanya untuk membayar biaya operasional, maka ada masalah yang lebih besar di balik angka-angka yang terlihat bagus. Dengan memahami arus kas, kita bisa melihat kondisi keuangan perusahaan dengan lebih jujur dan menghindari jebakan angka laba yang menyesatkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio dan pengukuran arus kas yang penting dalam analisis keuangan suatu perusahaan. Ketika menilai kesehatan keuangan perusahaan, kita tidak hanya melihat laba, tapi juga arus kas. Nah, ada dua rasio penting yang bisa kita gunakan, yaitu cash flow adequacy ratio dan cash reinvestment ratio. Untuk cash flow adequacy ratio, ini adalah rasio yang mengukur apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan pembayaran dividen. Untuk cara menghitungnya sendiri adalah dengan total arus kas operasi 3 tahun dibagi dengan total belanja modal, penambahan persediaan, dan dividen 3 tahun. Nah, ketika hasilnya 1 atau sama dengan 1, itu berarti arus kas perusahaan cukup tanpa perlu pendanaan eksternal. Ketika kurang dari 1, berarti arus kas tidak cukup dan perusahaan mungkin perlu pinjaman atau modal tambahan. Nah, apabila hasilnya lebih dari 1, berarti perusahaan memiliki kelebihan kas untuk investasi atau ekspansi. Nah, sebagai contoh, dari laporan keuangan Campbell Soup Company, rasionya adalah 0,87, yang artinya perusahaan belum cukup mandiri dalam mendanai kebutuhan operasionalnya. Kemudian yang kedua, ada cash reinvestment ratio. Jadi rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan kembali arus kasnya untuk pertumbuhan dan perbaikan aset. Nah, cara menghitungnya sendiri adalah dengan arus kas operasi dikurangi dividen, kemudian dibagi dengan investasi dalam aset tetap, aset lainnya, dan modal kerja. Nah, ketika di atas 7-11%, berarti perusahaan cukup baik dalam berinvestasi kembali untuk pertumbuhan. Nah, ketika terlalu rendah, bisa jadi perusahaan lebih fokus pada membayar dividen daripada ekspansi. Nah, dari data Campbell Soup Company, rasio reinvestasinya itu 16,5%, yang berarti perusahaan ini cukup agresif dalam mengalokasikan dana untuk pertumbuhan. Nah, jadi cash flow
adequacy ratio membantu kita melihat apakah perusahaan bisa menutupi kebutuhan operasionalnya. Nah, sementara cash reinvestment ratio itu menunjukkan seberapa besar dana yang diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan. Nah, dengan memahami kedua rasio ini, kita dapat lebih bijak dalam menilai keuangan sebuah perusahaan. Oke, jadi sekian dari video kami mengenai analisis arus kas. Semoga dari penjelasan kami dapat menambah wawasan serta ilmu teman-teman semua ya. Terima kasih.